Aku masih mengingat dengan jelas hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah keluarga suamiku. Suasana terasa asing dan sedikit menegangkan. Sebelumnya, aku hidup mandiri di kota sebagai wanita karier, terbiasa dengan ritme kehidupan yang serba cepat dan ruang pribadi yang lapang. Kini, setelah menikah dan sedang mengandung anak pertama, aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh berbeda. Tinggal di rumah mertua, bersama banyak anggota keluarga. Rumah itu besar, namun terasa penuh. Bukan hanya aku dan Damar suamiku yang tinggal di sana. Ada kedua orang tuanya, adik-adiknya, bahkan sesekali saudara jauh yang datang menginap. Awalnya aku berusaha berpikir positif. Lebih banyak orang, artinya lebih banyak bantuan, lebih banyak kehangatan keluarga. Tapi nyatanya, aku justru sering merasa terasing. Damar yang sibuk bekerja, hampir setiap hari membuatku lebih sering menghabiskan waktu sendiri di rumah bersama ibu mertua, dua adik ipar remaja, dan tentu saja, ayah mertuaku, Pak Wirya. Pak Wirya adalah sosok yang keras kepala dan disiplin. Segala sesuatu di rumah ini berjalan dengan aturan yang tak tertulis, tapi sangat terasa. Jadwal makan, kebersihan rumah, suara televisi, semua ada batasnya. Aku berusaha sebaik mungkin menyesuaikan diri, meskipun seringkali terasa melelahkan, terutama karena aku sedang hamil besar dan mudah lelah. Pagi itu, seperti biasa, aku terbangun lebih awal. Entah kenapa, sejak memasuki trimester ketiga kehamilan, aku sering merasa gelisah di pagi hari. Nafas terasa berat, dan pikiranku pun penuh kekhawatiran tentang persalinan, tentang peran baruku sebagai ibu, dan juga tentang rumah ini. Aku keluar kamar pelan-pelan, tak ingin membangunkan Damar. Rumah masih sunyi. Ibu mertua mungkin masih terlelap, dan suasana cukup tenang. Aku menuju dapur, memutuskan untuk mulai hari lebih awal dengan menyiapkan sarapan dan membereskan sedikit kekacauan di meja makan. Saat sedang mencuci piring sisa semalam, aku mendengar langkah kaki. Suara sandal yang berat di lantai keramik. Aku menoleh sekilas. Pak Wirya. Ia berjalan dari arah kamarnya, mengenakan sarung dan kaos oblong lusuh, tampak belum sepenuhnya sadar. Aku segera memalingkan pandangan dan kembali ke cucian piring, berusaha terlihat biasa saja. Namun, ada sesuatu dari caranya berjalan yang membuatku sedikit kaku. Tatapan matanya ketika melintasi dapur terasa agak menyelidik. Mungkin hanya perasaanku saja, mungkin karena aku belum cukup mengenalnya dan masih dalam tahap beradaptasi. Tapi tetap saja ada rasa canggung yang tidak bisa kutepis. Ia hanya diam, berjalan pelan menuju kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Setelah beberapa menit, aku mendengar suara air mengalir. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Jangan berlebihan, Tika, kataku dalam hati. Kamu cuma belum terbiasa. Tapi perasaan ganjil itu tidak hilang begitu saja. Sejak hari itu, aku mulai lebih berhati-hati. Gerak-gerikku lebih terkontrol, langkahku lebih pelan. Pakaianku kupilih dengan lebih cermat. Bukan karena ada yang salah secara nyata, tapi karena aku tidak ingin ada celah. Celah yang bisa membuat siapapun salah paham. Atau celah yang membuatku merasa tidak nyaman di rumah ini. Dan pagi itu menjadi awal dari perasaanku yang terus berkembang. Bahwa meskipun rumah ini adalah tempat suamiku tumbuh besar, belum tentu aku bisa langsung merasa bahwa rumah ini adalah milikku juga. Hari-hari berlalu dengan ritme yang nyaris sama setiap harinya. Damar semakin sibuk di kantor, dan aku semakin sering sendirian di rumah. Ibu mertua cukup perhatian, meski kadang perhatian itu terasa lebih seperti pengawasan. Tapi, aku menghargainya. Ia sering masuk ke kamar hanya untuk memastikan aku sudah makan atau menawariku teh hangat saat sedang istirahat. Namun, justru dari sosok yang jarang bicara, aku mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa kutunjuk secara jelas. Pak Wirya. Entah mengapa, aku merasa setiap pertemuan singkat dengannya selalu menyisakan kesan yang tidak biasa. Seperti ada jeda aneh di antara kalimat-kalimatnya, atau tatapan yang bertahan sepersekian detik terlalu lama. Suatu pagi, ketika ibu mertua pergi ke rumah tetangga untuk menghadiri arisan, aku duduk di ruang makan sambil membaca buku. Damar sudah berangkat sejak subuh dan suasana rumah begitu hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua di sudut ruangan. Pak Wirya muncul dari belakang rumah, membawa ember kecil berisi tanah. Tangannya kotor dan wajahnya dipenuhi keringat. Ia memang gemar berkebun di halaman samping. Aku berdiri spontan. Pak, saya buatkan teh. Ya, tawarku dengan nada hati-hati. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Boleh, teh panas ya, yang manis sedikit. Aku segera ke dapur, menyiapkan teh seperti biasa. Saat membawanya ke halaman samping, ia sedang jongkok, memasukkan bibit cabai ke dalam pot kecil. Aku meletakkan teh itu di meja kecil dekat bangku taman.
Saya taruh di sini ya, Pak, ujarku sambil tersenyum. Ia menoleh dan mengangguk, namun tatapannya terasa berbeda. Bukan marah, bukan ramah, tapi seperti menimbang sesuatu yang tak dia ucapkan. Kamu nggak capek? Udah gede begitu perutnya? Tanyanya, nadanya datar tapi penuh perhatian. Kadang pegal, Pak. Tapi kata bidan harus tetap banyak gerak biar nggak lemes. Jawabku sopan. Ia tertawa kecil, lalu duduk di bangku. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya duduk juga. Menjaga jarak, tentu saja. Dulu ibu kamu juga kayak gitu? Tanyanya lagi. Tiba-tiba. Aku mengerutkan kening, agak bingung dengan maksud pertanyaannya. Maksudnya, Pak? Waktu hamil kamu. Apa dulu ibumu juga rajin jalan pagi, kerja di rumah, gitu? Oh, iya, kata mama sih dulu malah masih kerja sampai usia kandungan 8 bulan. Jawabku hati-hati. Pak Wirya mengangguk-angguk, menyeruput tehnya. Wanita zaman sekarang kadang terlalu dimanja. Tapi kamu beda. Kelihatan tahan banting. Aku hanya tersenyum kecil, tak tahu harus merespons seperti apa. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, tiba-tiba ia bersuara lagi. Tapi jangan terlalu kuat juga, nanti malah bahaya buat bayinya. Insya Allah saya jaga, Pak, kataku sambil memandangi tanah di kaki sendiri. Hatiku mulai gelisah. Bukan karena ucapannya, tapi karena cara dia memandangku saat berbicara. Terlalu langsung, terlalu lama. Aku mencoba berdiri, menyudahi percakapan. Saya ke dapur dulu ya, Pak. Mau cek kompor. Gumamnya pelan. Tak menahan tapi juga tak mengiyakan. Saat aku melangkah kembali ke dalam rumah, aku bisa merasakan tatapannya masih mengikutiku. Dan entah kenapa, langkahku terasa semakin cepat, seakan ingin secepat mungkin berada di ruang yang aman, di mana tidak ada mata yang mengamati dengan intensitas seperti itu. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak lebih ketat. Aku pastikan setiap interaksi dengan Pak Wirya terjadi di ruang terbuka, dan hanya jika perlu. Tapi itu tidak selalu mudah. Rumah ini bukan milikku. Aku tamu yang diharapkan bisa menjadi bagian keluarga, namun tetap harus tahu diri. Namun tetap saja, aku bukan perempuan bodoh. Ada hal-hal yang mungkin terlalu samar untuk dibuktikan, tapi cukup kuat untuk dirasakan. Malam itu, saat Damar pulang dan kami makan malam bersama di ruang keluarga, Pak Wirya duduk di seberang meja. Sesekali ia ikut bercanda dengan Damar, atau menanggapi celetukan adik ipar yang masih remaja. Aku berusaha tertawa di sela-sela obrolan, mencampur nasi untuk Damar seperti biasa. Tapi di sela suara sendok dan obrolan ringan, aku tahu, aku bisa merasakan, mata itu sesekali menatap ke arahku. Diam-diam, tapi tetap terasa. Dan sekali lagi, perasaan tidak nyaman itu muncul, menghantui tanpa suara. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah ini, dan aku mulai belajar membedakan antara kewaspadaan dan ketakutan. Namun, sekeras apapun aku mencoba berpikir jernih, perasaan ganjil itu tak kunjung hilang. Kadang ia datang diam-diam saat aku menyapu ruang tengah. Kadang ia muncul tiba-tiba, hanya karena aku mendengar pintu kamar mandi dibuka, atau langkah kaki berat menyusuri lorong. Dan semuanya memuncak pada sore itu. Hari itu Damar pulang agak malam. Ia mengabariku lewat pesan singkat, mengatakan akan lembur, karena ada laporan yang harus diselesaikan sebelum meeting mingguan. Aku membalas singkat, meski sebenarnya dalam hati aku merasa sedikit panik, karena itu berarti aku akan lebih lama sendiri di rumah bersama mertua. Sore menjelang maghrib, aku duduk di teras depan sambil mengipasi diri. Udara lembab dan nyamuk mulai berdatangan. Ibu mertua belum pulang dari pengajian, dan dua adik ipar sedang pergi main ke rumah teman mereka. Rumah terasa sunyi. Hanya suara televisi dari ruang keluarga yang terdengar samar. Aku masuk ke dalam hendak menyalakan lampu dapur. Saat melewati lorong sempit menuju ruang tengah, aku dikejutkan oleh suara pintu terbuka. Pintu kamar Pak Wirya. Sudah mandi? Tanyanya. Tiba-tiba muncul dari balik pintu, hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek rumah. Rambutnya masih basah. Oh, belum, Pak. Nanti habis maghrib. Jawabku kaku. Ia hanya mengangguk pelan, tapi langkahnya mendekat. Entah kenapa, lorong yang biasanya hanya terasa sempit kini, serasa menyempitkan napasku. Aku menoleh, berniat langsung ke dapur, tapi tiba-tiba ia memanggil pelan. Tika, sebentar. Aku berhenti, tapi tak berbalik sepenuhnya. Ya, Pak, ayah cuma mau tanya, katanya, mendekat sedikit. Kamu tuh betah nggak tinggal di sini? Pertanyaan yang aneh, dan waktunya lebih aneh lagi. Saya usahakan betah, Pak. Namanya juga menyesuaikan diri. Jawabku sopan, menunduk sedikit. Ayah tahu ini semua baru buat kamu,
Tapi kamu hebat, ibu kamu pasti bangga. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi belum sempat aku berkata apa-apa. Aku bisa merasakan jarak antara kami terlalu dekat. Bayangan tubuhnya jatuh ke lantai, memanjang, menyentuh ujung kakiku. Tiba-tiba tangannya terulur, menyentuh lengan atasku dengan pelan. Terlalu pelan untuk sebuah alasan yang masuk akal. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang aja ke ayah. Aku mundur satu langkah. Iya, Pak. Terima kasih. Saya ke dapur dulu ya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah. Justru seperti menyesali sesuatu yang tak diucapkan. Tapi bagiku, sentuhan itu sudah cukup sebagai isyarat. Ada garis yang tak boleh dilewati. Dan sore itu, aku tahu garis itu telah disentuh. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangan masih sedikit gemetar. Bayi di perutku seperti ikut gelisah. Atau mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Aku duduk di tepi ranjang, menahan napas, mencoba mencerna semuanya. Saat Damar akhirnya pulang sekitar pukul 9 malam, aku belum tidur. Aku menunggu momen yang tepat untuk bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang tampaknya kecil, tapi menggerogoti pikiranku hari demi hari. Kami makan malam bersama di kamar karena aku bilang sedang lelah. Ia mengerti, tapi diamku baginya mungkin terasa seperti sesuatu yang lebih. Sayang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kelihatan tegang terus? Tanyanya sambil mengaduk nasi. Aku menatapnya, ragu. Tapi akhirnya aku berkata pelan, kamu percaya sama aku, kan? Ia menatap balik. Selalu. Aku mengangguk, tapi malam itu aku belum siap. Belum. Aku hanya berkata, nanti kalau waktunya tepat, aku akan cerita. Dan ia memegang tanganku, mencoba meyakinkan. Malam itu aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak boleh diam lebih lama. Tapi aku juga tahu, ini bukan hanya tentang menjaga perasaanku sendiri. Aku harus memikirkan bayi yang sedang tumbuh dalam rahimku, rumah tanggaku, dan masa depan yang sedang kujalani, langkah demi langkah. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membantu ibu mertua di dapur, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Damar mulai menyadari perubahan sikapku, meski aku belum sepenuhnya berani bicara. Di depan orang-orang rumah, aku berusaha terlihat biasa. Tapi jauh di dalam, aku merasa tidak lagi aman. Satu hal yang semakin aku sadari adalah bahwa diam bukan berarti aman, dan bertahan bukan berarti kuat. Malam itu, setelah makan malam bersama di ruang keluarga, aku kembali ke kamar lebih awal. Damar masih berbincang dengan adik-adiknya. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi perutku yang semakin besar. Bayi di dalamnya menendang pelan, seolah ikut berbicara padaku dalam bahasa yang hanya kami berdua mengerti. Ketukan lembut di pintu mengejutkanku. Aku membuka sedikit dan melihat ibu mertua berdiri di ambang pintu sambil membawa segelas susu hangat. Nih, diminum, biar bayinya tenang, katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dan mengangguk. Makasih, Bu. Ia menatapku sebentar, lalu bertanya, kamu nggak apa-apa, Tika? Beberapa hari ini kayak nggak nyaman. Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti celah kecil yang akhirnya membuka semua beban yang kupendam. Bu, suaraku pelan. Saya boleh jujur? Wajah ibu mertua berubah sedikit. Ia masuk ke kamar dan duduk di sisi ranjang. Tentu, cerita aja. Aku menarik napas panjang. Saya merasa agak tidak nyaman dengan sikap ayah, bukan karena beliau jahat atau kasar, tapi kadang tatapannya, caranya bicara, dan beberapa kali menyentuh saya, itu membuat saya merasa risih. Saya berusaha menganggap ini cuma perasaan saya sendiri, tapi makin lama, saya merasa tidak bisa terus diam. Ibu mertua menatapku dengan wajah yang tak bisa langsung kuterjemahkan. Ada keterkejutan, tapi juga keprihatinan yang nyata. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia menatapku dalam, lalu menggenggam tanganku. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Aku hanya menggeleng. Saya takut, takut salah paham, takut merusak suasana. Tapi saya juga takut kalau saya terus bertahan di situasi yang membuat saya tertekan. Ia terdiam sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku merasa ia benar-benar memihak padaku. Besok,
Kamu dan Damar pulang dulu ke rumah orang tuamu. Ibu akan bicara dengan ayah. Ini bukan salahmu, Tika. Kamu berhak merasa aman. Air mataku menetes diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya sekutu. Damar marah saat aku akhirnya bercerita padanya malam itu. Bukan padaku, tapi pada situasi yang tidak dia sadari sebelumnya. Ia menyesal karena selama ini terlalu sibuk dan tidak memperhatikan perubahan sikapku. Tanpa banyak bicara, ia segera setuju untuk membawaku kembali ke rumah orang tuaku. Ia tidak ingin mempertaruhkan kenyamanan dan keselamatanku, apalagi dalam kondisi hamil tua. Kami pulang esok harinya. Ibu mertua mengantar kami hingga ke depan rumah, dengan mata sembab tapi penuh pengertian. Pak Wirya tidak muncul. Aku tidak bertanya. Di rumah orang tuaku, aku bisa bernapas lega. Rasanya seperti pulang setelah menahan napas terlalu lama. Di sini aku bisa tidur tanpa rasa waspada. Bisa tertawa tanpa harus berpikir dua kali. Damar datang setiap hari menjelang sore. Ia makin dekat dengan orang tuaku dan makin perhatian padaku. Kami berdiskusi banyak hal tentang rencana pindah setelah melahirkan, tentang rumah kecil yang mungkin bisa kami sewa sementara, dan tentang bagaimana kepercayaan bisa rusak bukan karena pengkhianatan, tapi karena ketidakhadiran saat dibutuhkan. Aku tidak membenci Pak Wirya, tapi aku juga tidak bisa memaklumi. Ada garis yang tak boleh dilanggar, meski oleh orang tua sendiri. Dan saat garis itu disentuh, kita berhak berkata cukup. Bayi kami lahir dengan selamat 3 minggu kemudian. Seorang perempuan mungil dengan mata bulat dan tangisan nyaring. Ia datang membawa harapan, sekaligus kekuatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Melihatnya, aku tahu bahwa keputusan yang kuambil bukan hanya demi diriku, tapi demi kehidupan baru yang kini kugenggam dalam pelukan. Kini, rumah bukan lagi tentang dinding dan atap, tapi tentang rasa aman. Dan sebagai seorang ibu, aku belajar bahwa memilih melindungi diri bukanlah bentuk kelemahan, melainkan keberanian yang paling sejati.